SAW gitu ya. Nabi bilang kepada laki-laki, tungkahul mar'ah li arba'a. Umumnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, lijamaliha, karena kecantikannya, walidiniha. Dan karena agamanya, fadfar bidatid din taribat yadak. Ya, dahulukan yang beragama, hidupmu bahagia. Kalau berkumpul ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang bagus jalur nasabnya, beragama lagi, Masya Allah. Tapi kalau tidak, agamanya kita dahulukan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'uha al-mar'atus salihah. Ya. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Jadi pilih agamanya. Begitu juga ibu-ibu perempuan. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi, kalian sudah terima akhlak dan agamanya. Laki-laki nih kalau datang melamar, akhlak dan agamanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata sebagian ulama hadis, kerusakan itu KDRT, perceraian, itu terjadi karena tidak beragama. Cuma didahulukan kekayaannya saja dan ketampanannya. Ketampanan dan kecantikan ini tanpa keimanan dan ketakwaan omong kosong, musibah. Ya. Tapi kalau dengan keimanan dan ketakwaan itu berbeda. Laki-laki mukmin kalau ada yang dia tidak suka dari istrinya, maka dia bisa menerimanya karena keimanannya. Wanita muslimah, mukminah, kalau dia tidak suka dari suaminya, dia bisa menerima karena keimanannya. Kekurangan itu bisa diterima, gitu kan? Bukan semuanya menjadi sumber permasalahan. Nah, sudah seperti itu. Oleh karena itu nanti adaptasinya kenalannya setelah akad nikah. Emang begitu. Pernah nggak lihat ada orang sudah 10 tahun masih cekcok? Ya. Kadang-kadang hanya masalah teknis. Nah, ini disebabkan karena setelah menjadi suami istri, mereka melanggar, bukan melanggar sebenarnya, tidak menerapkan poin-poin ini. Yang pertama, mereka tidak kembalikan permasalahan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bapak ibu lagi ribut suami istri, maka yang menilai siapa salah, siapa benar, itu bukan kita, bukan keluarga kita, tapi agama. Kembalikan kepada agama. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah bilang, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali ke situ. Ya. Jadi yang menilai suami atau istri yang salah atau yang benar, agama Islam. Tanya. Kalau terjadi pertikaian, sebelum cerai tentunya, pertikaian, maka kembali kepada agama. Tanya kepada ahli agama, tanya kepada para ulama. Ini suami buat begini, istri buat begini. Siapa yang salah nih? Menurut ayat Al-Quran, menurut hadis Nabi SAW, menurut kisah sahabat, begini, yang salah itu ini. Gitu. Jadi kalau kita masih egoisme, merasa ya pokoknya saya begini. Ya, saya benar pokoknya, nggak mau tahu. Dikasih tahu, ini salah dalam agama, nggak mau tahu. Ayah saya bilang begini kok, ibu saya bilang begini, suku saya begini, dan seterusnya. Ini tidak benar. Ini yang buat selalu kekacauan terjadi. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau mau aman rumah tangganya, jauh dari cekcokan, dan adaptasinya lebih gampang, yang pertama jadikan Islam sebagai rujukan. Penilaian salah atau benar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan libatkan orang lain kecuali ahlinya. Nggak boleh Bapak Ibu bicara sama semua orang. Ada masalah? Kalau masalah agama bicara sama ustadz atau ustadzah. Masalah medis bicara sama dokter. Konsultasi. Ahlinya. Jangan semua orang diceritakan. Semua teman di majelis ta'lim, semua teman di kantor, saya mau cerita ya tentang suami saya, tapi kamu jangan cerita sama orang ya. Tapi semua orang dibilangi begitu. Semua orang tahu masalah dia. Maaf ya, seakan-akan dia jalan sudah tidak berbusana. Karena semua orang tahu tentang masalah dia. Kita harusnya nih Bapak Ibu sekalian kalau mau ideal, jalan orang tidak tahu masalah kita. Biarkan orang tidak tahu. Kenapa? Karena kita hanya bicara sama ahlinya. Itu pun konsultasi. Ustadz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi. Jatuh nggak? Itu konsultasi. Nggak usah curhat sama ustadznya. Nggak usah tulis atau bicara, Ustadz saya mau cerita dulu. Saya sebenarnya tahun lalu sih nggak apa-apa. Bulan lalu saya masih safar sama-sama. Panjang lebar ceritanya, pergi restoran, makan segala macam, dapat hadiah. Ujung-ujungnya ributnya ada ucapan kalimat talak. Tanya aja itu. Nggak usah curhat sama manusia. Curhat itu menuangkan semua permasalahan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ibu dan bapak wudu,
Ya, berdiri di atas sejadah, sujud, berdoa sama Allah. Salat, berdoa sama Allah. Niat salat taubat, lalu jangan angkat kepala dari tempat sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan permasalahan itu Allah, yang bisa kasih jalan keluar hanya Allah. Jangan cerita sama manusia, nggak bisa. Curhat sama manusia nggak bisa. Termasuk nggak boleh teman-teman sekalian, harus kita hati-hati curhat sama orang tua kita. Jangan. Kita tambah beban buat mereka. Kesian itu. Ada banyak anak-anak durhaka tanpa mereka sadari. Lagi ada masalah ribut cerita sama orang tuanya. Tapi kalau sudah baikan, tidak cerita sama orang tuanya. Tiba-tiba sudah berangkat safar sama-sama. Ya. Orang tuanya sudah kepikiran tentang dia nggak pikir itu. Ini masalah. Kecuali orang tua kita memang ahlinya ya. Sama dokter konsultasi, dok, kepala saya sakit sudah 3 hari, apa obatnya, itu konsultasi. Ya. Jadi ingat, poin kedua, yang pertama kembali kepada agama. Penilaian siapa salah siapa benar, Islam yang menilai. Pasti ada solusinya, pasti ada jawabannya. Yang kedua, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ini penting ini, ya. Yang ketiga, jaga semua rahasia rumah tangga. Jaga semua rahasia rumah tangga, termasuk masalah biologis. Gak boleh Bapak Ibu ceritakan ke orang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah saling terbuka, biologis sudah tidak berbusana, gitu ya. Kemudian mereka menceritakan hubungan mereka satu sama yang lain. Jadi nggak boleh. Kalau ibu dan bapak, maaf, sudah mendapatkan kepuasan dari pasangan, udah antara kita, pasangan kita dengan Allah, nggak boleh keluar, nggak boleh cerita sama orang lain. Apa efeknya Ustaz? Efeknya dia, kalau ibu misalnya puas sama suami, ibu duduk sama teman-teman, mau berbangga nih. Oh, suamiku tuh begini, begitu, diceritakan dan semua. Digambarkan suaminya seperti teman-temannya lihat tanpa busana. Itu apa yang terjadi? Kalau 4-5 orang teman ibu suaminya tidak begitu, pasti setan akan buat mereka mau menggoda suami ibu. Pasti ada pikiran, oh begitu ya. Dibayangkan sama dia, setan buat begitu. Sama laki-laki, istrinya memuaskan buat dia. Udah dia antara dia sama istrinya sama Allah, dia syukuri ya. Tapi dia cerita sama temannya laki-laki 4-5 orang. Istri saya itu begini, disuruh digambarkan. Sampai dia gambarkan lengkukan tubuhnya. Kalau yang hadir situ laki-laki, istri mereka tidak begitu, maka dia akan berpikir ganggu istrinya orang ini. Terlalu banyak kasus rumah tangga karena lisan dia ceritakan kelebihan pasangannya. Terlalu banyak kasus itu. Ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW bilang itu. Pernah Nabi bilang begini selepas sholat subuh di masjid beliau di Madinah, di masa beliau masih hidup tentunya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan hubungan biologisnya dengan pasangannya. Itu habis sholat subuh. Maka semua diam, lalu ada satu wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sahabiat Nabi, bilang, "Ya Rasulullah, benar-benar di Madinah itu terjadi. Banyak orang begitu bangga-banggain pasangannya, cita-cita masalah biologisnya." Apa kata Nabi SAW? Jangan kalian lakukan itu, karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu sama syaitan perempuan di jalanan, lalu mereka hubungan biologis dan orang semua melihatnya. Jadi jangan cerita. Tutupi rahasia rumah tangga itu antara kita dengan pasangan kita. Kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan tadi masalah, kembali kepada Islam siapa yang menilai salah atau benar, kemudian juga kita bicara sama ahlinya. Nah ini ya, jadi jaga rahasia keluarga. Rahasia rumah tangga ini dijaga Bapak Ibu sekalian, baik selama kita satu suami istri atau sudah bercerai. Cerai nggak cocok, sudah cerai saja. Ada orang tanya sebabnya apa? Oh sudah, ini memang sudah tidak cocok, udah selesai. Gak usah kita curhat, kita sampaikan, kita gibah, malah dosa nanti. Gak usah, kita nggak cocok ya sudah. Gak usah juga wariskan pertikaian Anda sama suami atau Anda sama istri kepada anak-anak. Kadang-kadang gitu, hak asuh jatuh pada perempuan atau hak asuh jatuh pada laki-laki. Lalu dilarang ketemu sama anaknya. Atau ini dilarang ketemu, ini tidak boleh, putus silaturahim, gimana cara? Gak boleh sama sekali. Ya. Saya pernah kedatangan satu anak muda di Blok M, itu matanya sampai berkaca-kaca waktu pulang taklim. Dia bilang, Ustaz, ibu saya sama ayah saya bercerai. Saya tinggal sama ibu. Ibu saya pokoknya nggak ridho kalau saya ketemu sama ayah saya. Ini masuk dalam bab durhaka nggak? Saya bilang nggak durhaka kalau Anda ketemu sama ayah Anda. Bahkan tidak boleh dipatuhi ibu di saat itu. Nggak boleh. Karena nggak boleh durhaka pada ayah. Gitu kan? Ibu Anda juga tidak punya hak untuk melarang itu. Karena kita taat
pada makhluk selama bukan maksiat kepada Khalik, sang pencipta. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati Khalik. Tidak ada ketaatan pada makhluk, misalnya anak pada orang tua atau istri pada suami, selama ya tidak ada ketaatan selama itu maksiat, atau tidak boleh bertaat kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan saja. Ini yang ketiga. Jadi jaga rahasia rumah tangga. Ya. Kemudian yang keempat, yang juga perlu diperhatikan dalam masalah rumah tangga ini adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita, kualitas kita dari semua sisi, mengikuti pasangan. Mengikuti pasangan yang lebih baik ya. Contoh misalnya, jadi kita upgrade diri kita. Kalau misalnya, maaf ibu-ibu, sisi kebersihan misalnya. Kita bicara kebersihan ya. Angka 1 sampai angka 10. Ibu sebenarnya terbiasa di rumah orang tua dulu, angka kebersihan cuma 6. Ibu dapat suami sangat bersih. Dia di angka 8. Ibu jangan bilang ya, saya sudah begini, terima saja, tidak terima ya sudah. Ibu harus bisa upgrade dirinya. Bawa diri kita ngikutin dia. Kebiasaan kita misalnya lempar handuk sembarangan habis mandi, atau pakaian kotor di sana sini. Mungkin pasangan kita tidak suka. Jangan. Jangan egois, nggak boleh. Sama juga kalau suami begitu, misalnya dari kebersihan istrinya 8, dia 6. Dia harus bisa upgrade dirinya. Itu akan langgeng rumah tangganya, karena dia selalu mau memperbaiki jadi lebih baik. Itu dari semua sisi ya. Dari sisi kebersihan, keramah tamahan, kesantunan, kedermawanan, semuanya. Kita harus lihat semua sisi. Ibu sekarang dan bapak pulang ke rumah sebentar habis pengajian, terus lihat kira-kira mana nih sisi yang suami saya atau istri saya lebih baik, yang saya belum upgrade. Itu ditulis tuh satu-satu. Mulai perbaikin dari poin kebersihan, mulai keramah tamahan, mulai kesantunan, mulai kedermawanan dan seterusnya, sampai kita naik lebih baik. Itu akan bagus. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang ada 6 poin ya. Yang kelima itu mengejar surga dan pahala dari pasangan. Ya. Mengejar surga dan pahala dari pasangan. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kalau tidak ada sesuatu yang urgent, dianjurkan laki-laki dan perempuan menghabiskan waktu di rumah. Emang sudah begitu? Ya. Sampai kata Nabi SAW, termasuk ibadah yang besar pahalanya adalah engkau tinggal di rumahmu sehingga engkau selamat dari kejahatan orang, orang pun selamat dari kejahatanmu. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga sama. Jadi kalau tidak ada yang urgen, laki-laki itu kan urgennya ke masjid, sholat berjamaah, jumatan, cari nafkah, silaturahim keluarga, ke dokter, juga orang yang penting agama lah. Selebihnya udah habisin waktu di rumah. Jadi nggak usah main gaple di jalanan sama teman-temannya atau pergi kafe-kafe, itu nggak ada manfaatnya. Ibu juga sama. Keluar darurat, silaturahim keluarga, pergi berobat, nuntut ilmu, hal yang darurat. Selebihnya pulang ke rumah. Rumah itu surga buat kita. Ya, surga. Jadi jangan terpengaruh sama teman-teman nih yang pulang duluan berarti takut sama pasangannya, lalu nggak ada yang mau pulang, takut nanti dinilai jelek sama temannya. Anda kalau kehilangan teman nggak rugi, Anda kehilangan pasangan rugi, gitu kan? Kan begitu. Makanya kita harus paham masalah ini. Jadi ini yang kelima. Bayangkan ya, ini coba kita bayangkan kalau status suami istri di benak dia, bagaimana saya kejar pahala dari pasangan saya? Ibu mau kejar surga dari suaminya. Apa yang ibu lakukan? Ibu pasti akan selalu coba membahagiakan dia. Ibu punya kebutuhannya. Karena ibu tahu itu pahala semua. Sama suami ibu. Kalau dia mau kejar pahala dari istrinya, apa yang dia lakukan? Dia akan coba bahagiakan, dia punya kebutuhannya. Itu kan luar biasa. Bayangkan kalau suami istri berlumba-lumba. Saling bantu, saling memaafkan, saling apalah segala itu. Karena mengejar surga itu kan bagus banget. Yang terakhir, yang keenam, banyak berdoa. Selalu berdoa. Ulang-ulangi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami. Supaya setiap kami lihat selalu senang, selalu bahagia. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman, gitu ya. Orang-orang yang bertakwa. Itu kita ulang-ulangin terus doa itu. Kalau tidak hafal dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikan aku istri yang salihah, yang meraih surga dari suamiku, dan ibu yang salihah, yang meraih surga dari anak-anakku. Ya. Begitu juga kalau laki-laki sama berdoa, ya Allah, jadikan aku suami yang saleh,
yang meraih surga dari istriku, begitu juga dari anak-anakku. Jadi seperti itu doa pada Allah Subhanahu wa taala.